wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi perjuangan kita untuk menambah lagi ilmu, wabil khusus ilmu akidah semua ya, ngapunten. Dan sebagai pembukaan setelah Idul Fitri, ini masuk saya yang pertama, kita membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pembahasan kita pagi dan Imam Sufyan Ats-Tsauri kita lanjutkan di bulan depan insyaallah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau berkata, wa idza qila laka, kalau kemudian dikatakan atau ditanyakan kepadamu, wal usulu as-salasa, apa tiga hal yang paling penting, allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang seorang manusia itu harus atau wajib untuk tahu. Faqul, maka katakanlah ma'rifatullah, ma'rifatul abdi rabbah, yaitu seorang hamba yang mengenal Rabbnya, wa dinahu, dan mengenal agamanya, wa nabiyahu, dan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti yang akan ditanyakan kepada kita di kubur kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka kalau sekarang kita sudah punya bocoran, orang kafir pun mungkin juga sudah tahu. Engko ngomongin orang Islam dan yang kuburan ditekok iman rabbuka kok jawab Allah gitu. Jadi ditekok siapa nabimu, jawabannya Muhammad, siapa apa agamamu, jawabannya Islam. Mereka misal sekarang tahu bocorannya itu, tapi begitu kemudian nanti benar-benar di dalam kubur ditanya itu tidak akan bisa jawab. Wa amal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik ketika ditanya itu mereka menjawab la adri, kurang ngerti. Di sini bukan guyu gitu buatan, tapi sebuah ekspresi takut, saya nggak tahu gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun sebagai orang Islam yang sudah tahu jawabannya, maka kita harus mengilmui itu apa. Karena nanti yang bisa menjawab adalah orang yang tahu lalu punya ilmunya lalu mengamalkan. Jadi nggak cuma tahu toh, nggak cuma ngerti jawabannya sekarang, nggak cuma ngerti bocorannya. Makanya nanti kalau ada orang yang ngomong di salah satu video itu, ada orang yang amalnya jelek terus mati, terus datanglah si fulan bin fulan terus bikin tulisan, terus dia bilang, man, gue tahu amal lo gak banyak, gue tahu lo dulu ini dan itu, tapi lo cinta sama dzurriyyat Rasul, nih buat titipin ini, ntar lo kalau ditanya sama malaikat munkar nakir bilang aja lo kasih itu catatan. Anu ngoten niku lho video ini lho. Nah, enten mulai sing kon nyebut nama bin fulan itu dusta semua, enggak mungkin bisa. Dan enggak seperti itu cara mainnya, ya. Artinya yang benar adalah jadikan harus mengerti, memahami, lalu mengaplikasikan, itu yang nanti akan memudahkan menjawab. Karena nanti setiap orang yang mengklaim seperti itu, nanti ganti guru, ganti sing disebut. Misal guru ini namanya Joko, ini kan nyebut Joko, dulu ini Bambang nyebut Bambang, apun tenaga dan sing namine niku. Tapi tidak seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Rasul. Nah, kita sampai jam 8 kita coba ulas tentang mengenal Allah. Mengenal Allah, yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya, innani ana Allah, aku itu Allah. Sehingga ketika Allah menyebut dirinya dengan Allah, jangan disebut dengan yang lain. Nanti ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan, si itu ya Tuhan, si itu ya Tuhan. Maka semuanya adalah Tuhan, bisa disebut dengan Allah, bisa disebut dengan itu, bisa disebut dengan itu. Nah, ini enggak benar. Karena Allah sendiri yang menyatakan, nek namaku itu Allah, panggilanku itu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Semata nugi ketika jenengan bernama Joko, kok kemudian ada yang memanggil Bambang, ya terus orang mengo, terus yang nyelok nesu, kita celok ketemu orang mengo, ya punya aku apa Bambang, nggak jenengku sopo Joko,
Wis ngerti jenengku Joko kok Joko, aku ora mengo kok nesu. Nah, maka ketika Allah sudah menyatakan namaku Allah, ya jangan dipanggil yang lain. Jangan dipanggil Sang Hyang Widi, jangan dipanggil semacam-macam lah niku. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengenal nama Allah itu adalah Allah, Allah punya alternatif panggilan. Alternatif panggilan ini yang bisa jenengan gunakan untuk menyebut selain menggunakan kata nama Allah, yaitu apa? Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahi asmaul husna." Dan Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah, sebutlah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang menyebut nama Allah. Jadi ada orang yang menyimpang yang menyebut nama Allah. Contoh, ya, mungkin saya sering contohkan di kajian Cofa Marwah yang pernah saya sebutkan. Ada seorang doktor, dosen tafsir yang di kampus Islam. Dia kemudian mengatakan Muhammad itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Jadi kalau kita meminta ya Muhammad berilah ini beri gak apa-apa katanya. Itu ngapus itu dusta. Gak ada satupun ayat, gak ada satupun hadis, gak ada satupun riwayat dari para sahabat yang melakukan itu. Tiba-tiba nongol di Indonesia ngomong ngoten itu. Maka ya gak tahu dia nanti akan nemoni apa, saya gak tahu. Kemudian ada lagi, belum lama saya ketemu bapak-bapak udah sepuh. Saking sepuhnya ketika dia deketin saya bilang mbah, apa mbah gitu. Karena dia dulu bentuk saya gini, terus dia bikin ngomong agomo. Terus dia bilang gini, Mas, napa mbah, ngerti ora? Napa? Aku ki duwe wiritan khusus. Napa niku? Ya rahasia nek kowe apa. Ning wiritan kowe iki nek tak waca, engko Gusti Allah langsung goleki aku. Oh ngoten. Ambek kula diajari ya. Rento. Soalnya nek tak ajari kowe ngogo kuwi. Kok Gusti Allah kok bingung antara marani kowe aku. Jadi sampai seperti itu perkataan beliau. Dan kemudian saya tanya, Yusuf dengan pinten? 75 tapi 75 tahun di atas kesalahan seperti itu. Belum lagi yang di Jogja, Mbah Benu, anggar Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha selalu mendahului. Ketika ditanya, kenapa kok jenengan senang banget mendahului? Cara menentukan hilangnya bagaimana, kata dia? Nah aku ya gampang, langsung telepon Gusti Allah kapan Idul Fitri, Idul Adha sudah cepat. Jadi dia seolah-olah benar tapi jelas salah. Dan ketika panjenengan belajar akidah dengan baik yang benar dan muncul orang-orang seperti itu di hadapan jenengan akan mudah mengidentifikasi sebagaimana keadaan seorang pemuda yang dia itu belajar agama lalu Dajjal muncul membunuhnya lalu menghidupkannya dan kemudian dia mengatakan kowe mau urip tak pateni saiki tak uripke sembahan aku dadi Tuhanmu. Kata pemuda itu enggak, justru aku yakin kamu Dajjal. Soalnya matamu itu loh sakit gak bisa sembuhin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Tuhan itu maha sempurna. Ketika dia bisa menghidupkan, mematikan, tapi matanya sendiri sakit, itu jelas bukan Tuhan. Makanya Allah mengkritik ketika orang itu menyembah Isa al-Masih. Allah mengatakan di Al-Quran apa? Karena yang Quran itu dua orang itu, anak dan ibunya itu makan makanan. Ketika makan makanan berarti ya telat makan dulu, nek kok kan mangan wareg, nek bar wareg ngapun ten kebelet ten WC ini dulu. Apalagi kalau salah makan nanti diare. Maka itu mengindikasikan dia itu manusia. Belum lagi dia menangis, dia capek, dia tidur. Terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan dia itu manusia. Nek niki dibahas di kalangan mereka mengatakan justru itu Tuhan dalam bentuk manusia dengan kemanusiaannya. Angel ngoten niku. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kita sebut dengan Roh itu lebih dalam, lebih luas daripada kita sebut dengan Tuhan. Karena kalau Roh itu cakupannya adalah yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, kemudian yang memelihara, memberi rezeki, yang menjaga. Tapi kalau Tuhan itu nanti kelompok atau golongan tertentu langsung membagi. Tuhan yang menciptakan si A, Tuhan yang memelihara si B, Tuhan yang menghancurkan si C, kan di agama tertentu. Nanti di agama yang lain, Tuhan ketika di langit namanya ini, Tuhan ketika di surga namanya ini, ketika Tuhan di langit sebagai firman namanya ini, ketika Tuhan di bumi namanya ini. Nah inilah perbedaan kita dengan mereka. Bagaimana kemudian kita menyatukan semua perbuatan Tuhan hanya untuk Allah. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai
mentauhidkan Allah dalam urusan ketuhanan, keesaan dalam perbuatan yang kita sebut dengan rububiyah. Makanya ketika dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin sehari 17 kali di dalam Al-Fatihah, maka dengan harus menghayati semua bentuk perbuatan Tuhan itu hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah menyebutkan di dalam Al-Fatihah ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau bismillah itu dianggap ayat yang pertama. Jadi khilaf ulama, ayat pertama itu bismillah atau langsung alhamdulillah. Nah, kemudian pada Quran surat Tur ayat 35 Allah menyatakan, mengklaim kalau Allah yang menciptakan kita, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu dulu tercipta tanpa ada yang mencipta kita ini? Atau apakah kalian itu menciptakan diri kalian sendiri? Kan tidak mungkin dua-duanya. Maka ini dalam bahasa Indonesia namanya majas retorika, yaitu sebuah pertanyaan yang ditanyakan tapi nggak butuh jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Kalau yang menciptakan kita ya bukan diri kita, ya bukan yang lain selain Allah. Yang menciptakan kita ya cuma Allah. Kemudian Allah juga mengklaim penciptaan kita di dalam rahim pada Al-Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang kemudian membentuk kita dengan rupa yang berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang matanya sipit, ada yang lebar. Kemudian Allah pastikan itu, nyatakan itu sebagai kuasanya, la ilaha illa wal azizul hakim. Tidak ada ilah yang boleh disembah selain Dia, Al-Aziz yang maha perkasa, lagi Al-Hakim yang maha bijaksana. Sehingga di dalam masing-masing kita itu ada perbedaan, dan perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebab untuk saling menghina, justru harus saling membantu. Itulah yang disebut Al-Hakim, yaitu hikmah di dalam penciptaan. Disitulah maka Allah menyatakan sebagai Al-Hakim. Ada yang tinggi, ada yang pendek, agar yang tinggi kemudian membantu yang pendek. Ada yang normal, ada yang sakit, agar kemudian yang normal, yang sehat kemudian menolong yang sakit. Ada yang kemudian buta, ada yang boten, agar kemudian yang tidak buta ini kemudian menuntun yang buta, dan seterusnya. Di situ ada hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengklaim juga penciptaan semuanya selain manusia. Allah berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Wahai Musa, kemudian katakanlah kepada mereka, Tuhan kami Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan sesuatu kemudian menunjukinya jalan. Dengan akan dapati burung nggak pernah khusus terbang, dia bisa terbang. Dengan dapati ikan nggak pernah khusus renang tapi bisa renang. Dengan akan dapati cicak yang nggak punya sayap tapi nggak pernah mati kelaparan, padahal makanannya bisa terbang. Semua Allah tata sedemikian rupa, Allah tunjukkan jalannya. Dan setiap yang ada di muka bumi Allah sudah gariskan rezekinya masing-masing, sampai Allah itu pastikan wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah segala sesuatu di muka bumi itu pasti sudah ada rezekinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk Allah yang besar yang setiap hari kita nikmati kehangatannya yaitu matahari, dan yang kalau malam kita nikmati cahayanya yaitu bulan, Allah juga mengklaim itu makhluknya. Kalau makhluk berarti ciptaannya. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu terciptanya malam dan siang, dan kemudian matahari dan bulan. Jadi 4 itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi lawan kata dari makhluk itu khaliq. Khaliq itu pencipta. Pencipta itu bagian dari roh. Roh itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memelihara. Nah, maka Allah mengklaim penciptaan malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah katakan apa? La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Jangan pernah kamu tunduk sujud kepada matahari dan bulan. Kemudian wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakan mereka. Sujudlah pada Khaliqnya, bukan makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang benar kamu itu tulus dalam menyembah. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penciptaan Allah yang kita lihat sebagai makhluk besar yaitu matahari. Kalau makhluk terbesar Allah itu Aras, tapi yang kita bisa pandang hari ini itu matahari. Ini Aras Allah kan kita nggak lihat, tapi ada, dan itu makhluk terbesar.
Tapi kita bisa melihat matahari itu sebagai makhluk besarnya Allah. Itu pun Allah mengklaim kuwi duweku sing gawe aku. Aja mbok sujud marang aku sing gawe dhewe. Maka kalau matahari yang segede itu aja Allah melarang kita sujud kepadanya, bagaimana halnya dengan ada orang yang sujud pada pohon, sujud pada gunung, bahkan sujud pada batu yang digawe dewi. Sampai ada orang-orang yang gagal paham dalam mencari Tuhan, niku enten napa batas wilayah dan salah satu tempat di Amerika ini batas wilayah itu digawe ngoten. Nah, di batas wilayah itu dikirone niku bagian dari Tuhan ini, jadi diparani, disajeni, kemudian di apa istilahnya dilus-lus ngoten niku. Padahal niku kan Amerika ini pada zaman itu batas wilayah bentuknya ngoten niku kaya kupluk diwalik ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyatakan jangan pernah kamu sujud kepada yang aku ciptakan. Sujud kepada penciptanya. Nek pada matahari aja nggak boleh, pada pohon gimana? Nek matahari nggak boleh pada binatang gimana? Ada yang sujud pada tikus, ular, sapi, kerbau. Ada yang sujud pada binatang-binatang yang nggak jelas. Malah ada orang India itu saking ngefans karo Donald Trump sampai digawe patung di dijalui donga bendina, disajeni, disumetke dupa, dikasih kembang-kembangan dan seterusnya. Maka bersyukurlah kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian pada Quran surat Yunus ayat 31 Allah juga mengklaim kalau semua yang ada di muka bumi Allah yang menata rezekinya. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan itu kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tanyakan siapakah yang kuasa memberikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka? Tanyakan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan tanyakan siapa yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan katakan Allah. Maka tanyakan lagi kepada mereka, mengapa kamu enggak menyembah Allah? Kenapa kamu enggak bertakwa pada Allah? Gampangnya kan nelayan aja dek kok sing gawe iwak sapa Pak? Dijawab sama dia Allah. Sing gawe lautan sapa Pak? Allah. Terus ditanyakan, "Nah, apa tidak cerdas kamu?" Punya jawaban dia. Ini. Padahal ketika dikatakan semua itu yang menciptakan Allah, maka penyembahannya hanya kepada Allah, minta perlindungan ya hanya kepada Allah, punya rasa takut ya hanya kepada Allah, punya pengharapan ya hanya kepada Allah. Sebagaimana halnya sebagian manusia yang tinggal di atas gunung, ketika ditanya sing gawe gunung sapa? Allah. Sing bleduke gunung sapa? Allah. Sing nata gunung kemacet niku sapa? Allah. Tapi begitu kemudian gunungnya watuk, yang dicari atau yang dilakukan mencari kepala kambing dilemparkan, mencari kembang tujuh rupa dilemparkan. Pertanyaannya, kenapa enggak minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan gunung? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ketika ditanya lagi, hujan yang mendatangkan siapa? Allah. Enggak jadi hujan yang menyebabkan siapa? Yang menginginkan siapa? Allah. Tapi begitu hujannya oke, gitu kan, terus pengen enggak hujan, mereka mau ngantuk, yang dicari siapa? Tukang pawang hujan. Kenapa nggak minta kepada Allah untuk tidak mendatangkan hujan pada waktu dengan ada pernikahan untuk putranya? Nggak sama bisa. Pada suatu ketika Nabi SAW khutbah, ada seorang yang datang, "Ya Rasulullah, kampung kami binasa, ternak kami pada mati, karena kering. Maka mintakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan." Lalu Nabi berdoa untuk kampung itu agar diturunkan hujan. Lalu hujan di atas kampung itu nggak berhenti. Sampai seminggu ketemu Jumat lagi, orangnya datang lagi, "Ya Rasul, ternak kami binasa, kampung kami binasa karena hujan gak berhenti-berhenti. Tolong minta supaya diturunkan hujan di sekitarnya." Lalu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Itu yang benar. Ketika kemudian kita tahu kalau hujan itu yang membuat Allah, yang menurunkan Allah atas izin Allah, maka ketika kita tahu hujan itu makhluk Allah, ya kita kalau pingin itu nggak hujan karena mungkin punya kepentingan keperluan, ya dengan mintanya sama Allah. Jangan kalau sini Mbak Rara, si ngomongin kalau remote langit, ngomongin langitnya AC
atau kemudian mama gufron sing nggawa tongkat sing ngomong tongkat iso ngendhek udan, niku semua dusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengklaim penciptaan, memelihara ciptaannya semuanya termasuk kita. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 22, "Alladzi khalaqalakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dialah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan buat kamu, langit sebagai atap buat kamu, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit yang buat kamu, lalu dari hujan itu menghasilkan buah-buahan sebagai rizki juga untukmu. Maka karena itu janganlah kamu menyembah selainnya. Maka Allah kemudian menanyakan, wa antum ta'lamun, ngopo kok sembah sing liya nek kowe ngerti semua itu ciptaan Allah. Allah itu bertanya. Jadi ibaratnya ngeten, jenengan ada putra misal, putrane nek kalih jenengan entah ibuke napa pake nek dikongkon atau manut, tapi nek dikongkon bapake wong liya atau mboke wong liya manute ra ukur. Kita sebagai orang tua kan terus nesu to, anyel gitu loh. Terus kita ngomong sama anak kita, kowe iki jane anake sapa? Anakku apa anake kae? Nek tak kongkon ra tau manut, nek dikongkon wong liya kok manut. Maka ini kan dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ini kan majas retorika yang harusnya nggak perlu dijawab. Tapi jenenge anak saniki nyauri, ya kula anak jenengan niku sayang kali sing mriko. Iku nek ngoten niku kita anyel karo bocah ngoten niku. Maka ketika Allah sudah mengklaim penciptaan kita, langit, bumi, binatang, tumbuhan, semua makhluk, dan kita terlibat di kehidupan ini, bahkan kita memanfaatkan semua ciptaan Allah itu, kok terus kita nggawe sajen, alasannya ben ini ben ngono, kita menyembah yang lain ben ini ben ngono, dagang nggak laku kemudian nyari penglaris ben ini ben ngono, maka tentu Allah marah. Sampai di satu kampung niku, pulau itu dibeli kita mirip, tolong disampaikan kita. Warga sini itu masih senang, tadi yang Pak Sidik bilang soal kuburan. Jadi di kampung itu tuh kalau mau orang niku dadak disajeni, alasannya tinggal syarat bedah bumi. Nanti kan nyampe ngoten niku ya kula malah melu emosi. Saya bilang bumi sing gawe sapa wae Gusti Allah gitu. Terus jenengan mati dibalekke ning bumi meneh jenengan sing gawe Allah gitu. Dibalekke ning bumi meneh ciptaane Allah. Lah kok jenengan malah nyajeni selain Allah itu sepiye ya? Tobi menggalih Pak. Jenengan itu di akhir waktu mau ketemu Allah yang tidak berbuat dosa. Bila pinter setan bodohi kita. Terus saya bilang jangan sampai loh nanti Allah itu tersinggung. Jenengan maunya ngelebok ke satu jenazah, tapi kemudian malah Allah menjebloskan semua tanah akhirnya dan kekubur semuanya itu pripun. Dan ketika jenengan terkubur karena sebab kesirikan bahaya besar itu. Terima kasih. Makanya dalam konteks kesirikan seorang manusia tak boleh bermain-main. Dan Nabi pernah mengatakan bahasanya adilmu salasa, kedoliman itu enten tiga. Dan kedoliman yang paling besar paling pertama fadulmu layak firu, yaitu kedoliman yang Allah gak akan mau mengampuni kalau dibawa mati. Bahwa sirku dan itu adalah kesirikan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan lagi di Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu mampu mengampuni semua dosa, tapi dikecualikan kesirikan tidak bisa. Makanya nanti dalam bab syafaat saya selalu ulang-ulang di mana-mana. Syafaat itu ada 6 tahapan yang saya tahu. Yang pertama syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yang kedua syafaat dari as-siddiqin, kemudian yang ketiga syafaat dari para rasul selain Nabi Muhammad SAW, kemudian yang keempat syafaat dari para syuhada, yang kelima syafaat dari para sholihin, yang keenam ini syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan neraka dari orang yang masih punya iman walaupun sebesar biji zarah, walaupun dosanya kayak banget dengan syarat tidak pernah berbuat kesirikan. Tapi nek orang yang berbuat kesirikan di yang pertama gak selamat, gak keto, kedua gak keto, tiga gak keto, empat gak keto, lima gak keto, enam juga gak keto. Makanya kesirikan ini, keimanan ini jangan sampai dikontaminasi dengan kesirikan. Begitu sudah terkontaminasi, maka di akhirat udah gak ada obatnya, gak ada penawarnya, gak ada penolongnya, gak ada dagangan yang bisa nolong jenengan. Makanya di dalam Quran surat Al-Ahzab dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang-orang kafir itu bertanya
kepadamu tentang hari kiamat. Kul innama ilmuha indallah, katakan jawaban ilmune itu yang punya Allah, yang tahu itu cuma Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban, kamu ndak tahu, kamu ndak bisa menentukan, dan katakan nek kiamat itu ya wis cedhak. Kemudian Allah melanjutkan, innallaha la'anal kafirin wa adalahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir, tentu di dalamnya ya orang munafik dan orang musyrik, dan Allah sediakan adab yang pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran itu tidak akan pernah selamat dari api neraka. Oleh karena itu maka seorang muslim harus hati-hati ketika jenengan hidup, jenengan harus periksa apakah saya melakukan kesyirikan atau tidak, ataukah saya melakukan kemunafikan atau tidak, atau saya melakukan kekufuran atau tidak. Ketika tiga ini tidak, maka insya Allah sisanya itu aman. Makanya nanti ada orang yang dosanya banyak banget didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan catatan dosanya 99 gulungan, bentuk gulungan, dan begitu gulungan itu dihamparkan panjangnya sepanjang sejauh mata memandang, dan dari ujung gulungan sampai akhir gulungan tertulis dosanya. Dan kemudian orang ini melihat semua itu, dia dalam kondisi pasrah total, semeleh-seleh, sosela gitu. Kemudian ditanya, ada enggak yang belum tertulis boten enten? Ada enggak yang dimanipulasi malaikat? Tidak ada. Ada enggak yang kemudian dikurangi oleh malaikat? Tidak ada. Dan dia pun sudah lemes. Kemudian Allah mengatakan, tenang, kira didolimi, aman. Maka gulungannya 99 ditimbang, ditimbangan dosa, berat ke arah dosa. Lalu Allah keluarkan satu kartu, tertulis di situ la ilaha illallah, ditaruh di timbangan satunya. Maka dosanya ini pun akhirnya mencelak dan kemudian berat timbangan la ilaha illallah. Makanya yang namanya keimanan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bersih dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, itu bisa menjadi sanggup, menjadi bekal yang paling utama yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyedihkan ketika kita menempatkan sebagian orang usianya sudah 50, 60, 70 bahkan lebih, tapi kemudian masih berada di atas akidah yang luput, akidah yang bengkok. Oleh karena itu maka kita lanjutkan di sini. Allah mengklaim juga bahwasanya Allah tidak butuh siapapun. Di dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kalian manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, jin yang pertama si iblis sampai nanti yang terakhir, mereka semua berkumpul ala atqa qalbin rajulin wahidin, dalam kondisi ketakwaan yang paling takwa. Misal kita mengambil yang paling takwa itu Nabi Muhammad, kok misal hati kalian semua yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, kok takwanya kayak Nabi Muhammad, kata Allah apa? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Kondisi kalian yang sangat utama itu tidak akan pernah menambahkan kekuasaan sedikit pun kepadaku, tidak akan. Kemudian Allah melanjutkan, wa ya ibadi, dan wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya kamu manusia pertama sampai yang terakhir, kemudian wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya yang pertama sampai terakhir, kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin, kalian semua dalam hati yang tercela, yang tertutup sama kayak manusia yang paling tercela. Misal manusia paling tercela itu Fir'aun, hati kalian sama semua kayak Fir'aun, membangkang semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadalika min mulki syai'a, kekuasaanku enggak akan berkurang sedikit pun karena kalian ingkar semuanya. Wahai ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya kalian manusia pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dan kalian sebagai manusia dan jin-jinnya juga sama, qamu fi sa'idin wahidin, semua kalian berdiri di atas tanah lapang yang satu, fasa'aluni, dan semua kalian meminta kepada aku, fa'aqtaitu kulla insanin mas'alatah, dan semua yang minta tak kasih semua sesuai yang dia minta. Mana qasadalika mimma indi illa kama yang kusul mihyatu idza udhilal bahra, maka
apa yang aku miliki tidak berkurang, melainkan seperti berkurangnya jarum yang ditaruh di lautan kemudian diangkat. Jadi Allah memiliki apa yang Allah miliki seluas lautan, kemudian manusia dan jinnya semua berkumpul dari yang pertama sampai terakhir minta dan semua dikasih, maka itu hanya mengurangi apa yang Allah miliki seperti berkurangnya lautan ketika kemudian dicelup jarumnya diangkat, cuma setetes, berkurang setetes. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah rugi ketika sebagai seorang manusia sampai enggak paham Tuhannya siapa. Adalah rugi ketika sebagai manusia tidak bisa menyembah pada Tuhan yang benar. Sehingga seorang muslim yang baik dan benar, dia akan paham kalau Tuhannya adalah Allah, karena Allah sudah memperkenalkan innani anallah. Kalaupun dengan mau menyebut nama yang lain, maka sebutlah asmaul husna, dan jangan disimpangkan, jangan diplesetkan, jangan dipeluntir-peluntir nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita tidak mau beribadah, tidak mau sholat, atau naudzubillah menjadi orang paling terkutuk sekalipun, maka Allah tidak akan kekurangan apapun. Sebaliknya, ketika kita menjadi orang terbaik sekalipun, itu juga tidak akan menambah apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita semua meminta, itu juga tidak akan mengurangi apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun sebagai manusia yang paling terkutuk pun pernah mengatakan, ini Rabbukumul A'la, aku Rabb yang paling tinggi. Tapi begitu ditantang sama Musa, matahari terbit kok etan nang kulon dan malian, dia pun nggak bisa. Dia ngerti kalau Allah itu ada. Dia ngerti kalau kemudian dia itu hanya manusia, yang kalau makan dia lapar, yang kalau capek dia ngantuk dan seterusnya. Tapi yang namanya orang sombong itu memang gak ada obatnya. Maka iblis jadilah iblis, Fir'aun pun tetap bertahan menjadi Fir'aun sampai kemudian mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Mu'minun Allah tegaskan banyak hal, komunikasi, obrolan, pertanyaan kepada orang-orang musyrik yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang-orang kafir musyrik. Pada waktu itu Nabi diajarkan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapakah yang memiliki bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jika kamu mengetahui, saya quluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Qul afalat tadzakkarun, apakah kamu tidak ingat? Kenapa kamu tidak mau eling? Nek semua ini milik Allah, kenapa kamu harus berbuat kesyirikan? Kenapa kamu harus mendua? Sama halnya ketika dengan bapak-bapak ini udah kerja mati-matian, banting tulang, nanti tulangnya rotok remuk gitu kan. Ternyata sampai rumah ngapunten garwane malah berbuat serong sama orang lain. Dengan dapati yang di Sidoarjo di Bangkalan nesu, langsung dieksekusi mati istri sama selingkuhannya. Saya tidak membenarkan perbuatan beliau, tapi yang mau kita pahamkan adalah begini, fitrah orang itu pun bisa memuncul rasa marah, emosi ketika kemudian orang yang sudah diperjuangkan malah tidak menghargai perjuangan. Maka dalam konteks kita sebagai hamba, kita tahu Allah yang ciptakan kita, kok kemudian kita malah mendua, apakah kita sudah berani menanggung adab di dunia bahkan sampai di akhirat? Itu menjadi pertanyaan dan itu harus menjadi benteng. Makanya ketika panjenengan kemudian di kampung-kampung tertentu itu kadang ada acara bersih desa, itu biasanya ngupeng ten omah-omah boleh donasi sumbangan. Nah, maka saya ajarkan ketika memang itu tidak diparani untuk dimintai sumbangan, tanyakan bersih desa ini ngapain. Kalau kerja bakti ngresiki kampung, nyapu silakan. Tapi kalau bersih desa maksudnya ini adalah ruang desa dengan nyewa ledek wayang, dengan segala macam bacaan tertentu, nanti enten panganan tertentu yang dipakake dinggo penunggu desa. Bahkan namanya dikatakan oleh Allah, illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum, namanya yang kamu sebut itu cuma kok bikin-bikin. Nanti ada desa yang namanya itu Mbah Sinten, padahal mbah-mbah itu ya ora ono jane gitu kan. Cuma dibikin-bikin, ditakut-takuti. Maka ketika itu yang datang ke rumah jenengan minta sumbangan seperti itu, jangan pernah dikasih. Tapi nek konteksnya adalah kerja bakti silakan. Bahkan yang perlu mas wis rasa jalur sumbangan,
butuh mopo tak cepake kabeh, kayak daftar gedang goreng, teh es, teh kopi, susu, nek perlu sak gerobake tak tekake kabeh, ngoten nek kerja bakti. Tapi nek konteksnya adalah kesirikan Mas, dan ini bertentangan dengan hati nurani saya, dengan iman saya, dan undang-undang menjamin keyakinan kita bebas untuk diaplikasikan di Indonesia. Ngapunten, aja kok den 1.000 kok jaluk banyu sak tetes aku ra melu. Penting niku Pak, niku akidah. Karena kalau jenengan gampang kene niku mungkin akan akhirat dengan boten digampang pripun ceritane. Makanya Nabi pernah ditanya, "Man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, yaitu orang-orang yang tidak pernah mencampuri imannya dengan kesyirikan. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 86 Al-Mu'minun, Allah mengajarkan lagi, "Qul man rabbus samawati wal ard, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adzim." Katakan wahai Muhammad, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Saya quluna lillah. Mereka orang musyrik yang mengatakan itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan kenapa kamu kok enggak mau takwa sama Allah. Kemudian pada ayat 88-nya Allah juga mengajarkan lagi kepada Nabi Muhammad, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya berada semua kuasa segala sesuatu, dia pun melindunginya dan tidak ada yang dapat melindungi dari adabnya kecuali dia. Apakah kamu mengetahui? Saya quluna lillah. Orang-orang musyrik itu mengatakan Allah. Qul fa anna tuhsarun. Maka katakanlah bagaimana mungkin kamu sampai tertipu? Nah, kamu tahu semua ini Allah yang menata, menyiapkan, membuat, bahkan memilihkan tempat terbaik untuk kita, memberikan semua rezeki yang terbaik untuk. Kenapa kok kamu harus berpaling kepada Tuhan yang lain? Sampai saya belum lama dapat video itu ada lorong atau terowongan itu, tapi dibuat jalan orang. Dan di lorong itu metumul enten das gajah, metumul ini bayar itu das gajah cilik. Terus dari das gajah itu kan dilapinin itu netes banyu, tes. Orang pertama itu bilik banyu ini seret, terus dilapinin sirai. Belakangnya melu-melu, seret, melu-melu. Terus bahkan nanti semakin ke belakang itu ada yang kreatif, betul gelas kosong ditandai, di kepala sisinya sisanya diumbi. Depannya ada orang yang dari awal proses itu tadi belok. Dia pun ngomong, "Mbak, Pak, Mas, kamu tahu nggak kalau itu air itu sebenarnya bocoran dari WC?" Gitu. Menurutku ya tetap dibaleni orang leren. Makanya orang-orang musyrik itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia itu gagal paham, bahkan ketika dikasih tahu tetap terus ngegas. Bahkan kita yang ngasih tahu dengan penuh kasih sayang. Kan kalau kita itu ngasih tahu kan niatnya kan menyelamatkan gitu loh. Ibarat orang mau nyemplung jurang, kita itu kan kasih tahu ojo rono, itu tidak kau jeblos nih jurang. Mungkin malah kita yang diseneni, ini orang toleran, orang nggak punya rasa empati sama orang, tidak senang dengan perbedaan tuh. Kita itu pengen Indonesia itu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ketika kita tanyakan kepada semua yang melakukan itu, Indonesia atau dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Indonesia ini yang menciptakan siapa? Allah. Solo ini yang menciptakan siapa? Allah. Engko ada rezeki sing kaya sapa? Allah. Nah nek ngono mongko dadak golek telahnya kebo kiai selamat kan. Itu kan sebuah pertanyaan. Lah wong kebone dhewe nyari makan enggak bisa loh, harus nunggu jenengan dateng ngekeki kangkung. Nek ora dicolke kemudian golek makan ning lapangan niku. Kenapa kita harus ada di level mengagungkan dia? Tidak perlu gitu loh. Oleh karena itu maka kita harus bertanya ketika kita mau masuk ke wilayah-wilayah itu, jangan sampai kita terjebak tertipu oleh syaitan, karena godaan syaitan yang paling tinggi adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-90-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun." Ini tadi saya bilang, padahal kami telah membawa kebenaran, tapi mereka benar-benar mendusta.
Kita jelaskan ini loh ayatnya, ini loh kekeliruannya sebenarnya ini semua karena rasa sayang kita kepada kalian. Orang ini ngomong praceton, kamu itu anti nopo, kamu itu radikal, bahasanya kan padahal udah. Kita tuh menyampaikan kebaikan, pengen menyelamatkan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan Allah tidak punya anak dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum 'ala ba'din. Maka masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Artinya kalau ada ilah selain Allah, maka mereka akan berantem. Faktanya dunia ini aman terkendali. Kenapa? Ya ilahnya satu, Allah. Cuma manusianya itu kok kemudian terpecah, ada sing nyembah ini, nyembah ini, nyembah. Karena tadi lo enggak di atas petunjuk. Makanya gelar panjang itu enggak menjamin hidayah. Makanya dengan yang enggak punya gelar panjang, orang Sameri kalau sing duwe gelar panjang. Begitu pula dengan harta, itu enggak menjamin hidayah. Jenengan yang enggak dikaruniai harta banyak enggak usah meri sama yang punya harta banyak. Jenengan syukuri, jenengan tetap di atas hidayah, wabil khusus iman Islam di atas akidah yang lurus. Oleh karena itu maka Allah menyucikan dirinya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas apa yang mereka semua sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa biar sampai jam 8, dan dengan aminkan mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan di masjid yang mulia ini, di masjid yang baik ini, kemudian mendatangkan keberkahan buat panjenengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina sholati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasluhna wa ba'ina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra wasli mardahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud. Fa innahum qaumun dhalimun, fa innahum qaumun fasiqun, fa innahum qaumun 'adun. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka antas sami'ud du'a, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah